Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Grace di video pembelajaran IPA Fisika. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Apa sih yang dimaksudkan dengan medan listrik? Medan listrik dapat diartikan daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik statis. Misalnya, kita memiliki muatan utama yang sifat muatannya positif. Di sekitar muatan utama ini terdapat muatan uji yang sifat muatannya positif. Jika didekatkan, menimbulkan arah dari muatan uji menjauhi muatan utama, sehingga nanti menimbulkan muatan ini saling tolak-menolak. Yang kedua, ketika kita memiliki muatan utama yang sifat muatannya positif, di sekitar muatan utama ini terdapat muatan uji negatif. Jika didekatkan, maka menimbulkan arah dari muatan uji ini mendekati muatan atau masuk ke muatan, sehingga menimbulkan muatan ini saling tarik-menarik. Berikutnya mengenai garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan atau menjauhi muatan atau keluar dari muatan. Sedangkan arah garis gaya listrik muatan negatif menuju ke muatan atau dia masuk ke muatan atau mendekati muatan. Arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik di sekitar muatan listrik. Perjanjian pada medan listrik, muatan positif cenderung menjauhi muatan. Muatan negatif menuju muatan. Tiap garis medan listrik tidak berpotongan satu dengan yang lainnya. Artinya, tidak akan terjadi perpotongan ketika ada muatan satu dengan yang lain saling berinteraksi. Jadi, ketika ada dua muatan yang tidak sejenis, positif dengan negatif, didekatkan pada muatan magnet masing-masing saling berinteraksi, sehingga muatan positif seolah-olah mengeluarkan garis. Dan muatan negatif menerima garis medan listrik. Jadi bisa kita lihat seperti pada gambar ini, muatannya akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kita memiliki dua muatan yang sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka keduanya mengeluarkan garis medan listrik, sehingga pada gambar ini muatannya saling tolak-menolak. Berikutnya mengenai kuat medan listrik. Bagaimana sih menentukan arah dan besar kuat medan listrik? Yang pertama, kita menentukan arahnya. Misalnya, kita menentukan kuat medan listrik di titik P yang berjarak R dari muatan Q. Yang pertama, muatan Q positif. Maka arah dari medan listrik di titik P akan ke kanan atau menjauhi muatan. Sebaliknya, muatan Q negatif
arah dari medan listrik di titik P itu akan ke kiri, mendekati muatan Q negatif. Secara matematis, dapat dirumuskan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ini asal mulanya dari mana? Dari E sama dengan F per Q. F ini masukkan rumus hukum kolom kemarin. K Q1 Q2 per R kuadrat dibagikan dengan Q. Nah, Q-nya dicoret sehingga hasilnya KQ per R kuadrat. Berikutnya contoh soal. Dua partikel masing-masing bermuatan QA 1 mikrokolom dan QB 4 mikrokolom diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat min 2. Berapakah besar kuat medan listrik di tengah-tengah muatan A dan muatan B? Nah, kita ketahui tadi di sini muatan A-nya 1 mikrokolom. Kalau dibawakan ke kolom berarti dikali 10 pangkat min 6. Muatan B-nya 4 mikrokolom. Kalau dibawakan ke kolom berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Jarak antara A ke B 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Besar konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya di sini kuat medan listrik di tengah-tengah. Nah, di sini memiliki muatan A didekatkan dengan muatan B terpisah sejauh 4 cm. Pada kasus ini, kuat medan listrik yang mau kita cari yaitu di tengah-tengah atau di antaranya muatan A dan muatan B. Nah, sehingga di sini kita meninjaunya satu persatu. Kita meninjau dari muatan A terlebih dahulu. Nah, sehingga muatan yang ada di tengah terhadap muatan A menimbulkan arah muatannya menjauhi. Sehingga kuat medan ini dipengaruhi oleh muatan A. Kemudian, yang kedua meninjau muatan B. Nah, menimbulkan arahnya juga menjauhi. Sehingga jarak antara muatan B ke muatan tengah itu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Muatan tengah ke muatan A juga sama 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga diperoleh di sini karena hasil arah muatan saling tolak menolak sehingga diperoleh kuat medan listrik AB sama dengan kuat medan listrik A dikurangi kuat medan listrik B. Sehingga kita masukkan rumus medan listrik K Q per R kuadrat. Nah, karena di sini kuat medan A sehingga di sini K QA per R A kuadrat dikurangi dengan K QB per R B kuadrat. Nah, kakaknya saya keluarkan sisa QA per RA kuadrat dikurangi QB per RB kuadrat. Nah, kita masukkan ke angka yang tadi. 9 kali 10 pangkat 9, 1 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, sehingga nanti diperoleh di sini 1/4 kali 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 6 ditambahkan dengan 4 yaitu 10 pangkat min 2 dikurangin 4 dibagi 4 1 kali 10 pangkat min 2 sehingga nanti di sini diperoleh minus 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah,
arti dari tanda minus di sini yaitu muatannya cenderung ke muatan A. Contoh soal yang berikutnya. Dua partikel P dan Q terpisah pada jarak 9 cm, seperti pada gambar. Letak titik yang kuat medannya 0 adalah. Nah, di sini terdapat muatan positif dan muatan negatif. Jadi, kita mencari letak titik yang kuat medannya 0. Nah, untuk mengetahui ini, lebih mudahnya yaitu kalian perhatikan muatan yang paling kecil antara dua muatan ini yang mana. Nah, dari muatan ini, muatan yang paling kecil yaitu 1 mikrokolom. Sehingga nanti letak titik kuat medannya itu diantaranya muatan 1 mikrokolom ini. Nah, sehingga diketahui seperti yang ada di sini. 1 mikrokolom untuk muatan A, muatan B 4 mikrokolom dibawakan ke kolom kali 10 pangkat min 6. Kemudian jaraknya 4 cm dibawakan ke meter jadinya 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, titik yang kuat medan listriknya 0 adalah yang arah medan listriknya berlawanan, yaitu di antara kedua muatan. Nah, di sini memiliki muatan P positif, kemudian muatan Q negatif, yang terpisah sejauh 9 cm. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sehingga di sini fokusnya di dekatnya muatan P. Jadi nanti muatannya, nah kalau kita misalkan muatannya di tengah, berarti dia searah. Kalau searah berarti kuat medannya tidak 0. Sehingga kalau di tengah dia tidak memenuhi syarat. Sehingga kita ambil yang di sebelah kiri dari muatan P. Sehingga kita meninjau satu-satu. Meninjau dari muatan P. Nah, ini kalau di medan listrik ini, kuat medan listrik ini ketika kita kaitkan dengan muatan P, jadi arahnya nanti akan menjauhi. Begitu juga ketika kita tinjau dari muatan Q. Jadinya dia akan mendekati atau masuk ke muatan Q. Nah, untuk jaraknya, jarak dari muatan ini ke muatan Q 9 cm ditambah, ini tambah ya teman-teman, ditambah, kemudian dari muatan ini ke titik P berjarak X, sehingga penyelesaiannya EP sama dengan EQ. Kemudian kita masukkan KQP per RP kuadrat sama dengan K QQ per RQ kuadrat. Nah, kakaknya bisa dicoret sehingga diperoleh QP per RP kuadrat sama dengan QQ per RQ kuadrat. 10 pangkat min 6 per X kuadrat dikali sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 9 ditambahkan dengan X dikuadratkan. Sehingga bisa dikalikan silang. Hasilnya 9 ditambah X dikuadratkan dikalikan 10 pangkat min 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan X kuadrat. Sehingga nanti di sini hasilnya X sama dengan 9 meter. Oke, silakan dicatat dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih pahamnya